saya Apoteker Dinul akan menyampaikan informasi terkait penyakit TBC dan obatnya. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari TBC. Nah, TBC itu adalah penyakit yang umumnya menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti ginjal, kelenjar getah bening, dan tulang yang dapat disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, apa saja sih gejala dari TBC itu dan kapan kita harus ke dokter? Gejala dari TBC itu adalah terjadi batuk terus-menerus selama lebih dari 3 minggu dan terasa menyakitkan. Yang kedua, merasa kelelahan, lemas, dan berkeringat pada malam hari. Dan juga terasa nyeri pada dada. Kemudian bagaimana pemeriksaan dari TBC itu? Pemeriksaan awal itu dilakukan uji tes kulit atau tes tuberkulin. Tes ini berguna untuk mendeteksi penyakit TBC yang ditularkan oleh orang lain. Namun, melalui tes tersebut tidak dapat diketahui apakah bakterinya bersifat aktif dan tidak aktif atau tidak menginfeksi. Maka dari itu, dokter akan menyarankan untuk melakukan beberapa tes tambahan tergantung dari hasil tes dan kondisi kesehatan seseorang, termasuk gejala yang dicurigai sebagai gejala TBC. Obat-obat TBC itu dikenal sebagai obat atau obat anti-tuberkulosis yang digunakan untuk mengobati penyakit TBC. Pengobatan tersebut merupakan salah satu upaya yang efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari kuman TB. Adapun aturan dari obat-obat TB itu adalah yang pertama, diberikan dengan dosis yang tepat sesuai dengan berat badan pasien. Yang kedua, dikonsumsi secara teratur atau patuh dan diawasi oleh PMO atau pengawas minum obat dari keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan. Yang ketiga, pengobatan diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru diberikan selama 2 bulan. Nah, pada umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, maka daya penularannya itu sudah sangat menurun pada pengobatan 2 minggu pertama. Adapun tahap lanjutan ini bertujuan untuk membunuh sisa-sisa kuman TB sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Adapun paduan obat yang digunakan di Indonesia ada beberapa kategori, yaitu 4 kategori. Yang pertama, dengan obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol yang digunakan selama 2 bulan setiap hari 1 kali sehari. Kemudian tahap lanjutannya itu adalah obat isoniazid dan rifampicin yang digunakan selama 4 bulan, yaitu 3 kali seminggu. Kemudian untuk kategori 2 itu seperti dengan kategori pertama tetapi dengan penambahan injeksi, yaitu streptomycin. Aturan yang pertama adalah untuk tahap pengobatan awal, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol digunakan selama 2 bulan dan penambahan streptomycin. Kemudian dilanjutkan dengan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol selama 1 bulan. Untuk tahap lanjutannya itu digunakan selama 5 bulan dengan obat isoniazid dan rifampicin dengan tambahan ethambutol, digunakan 3 kali seminggu. Adapun untuk kategori anak digunakan obat isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide selama 2 bulan. Kemudian untuk tahap lanjutannya digunakan obat isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan. Adapun untuk paduan obat untuk pasien TB resisten obat terdiri dari obat antituberkulosis lini pertama dan lini kedua seperti kanamycin, capromycin, ethionamide, cycloserine, bedaquiline, clofazimine, linezolid, delamalanid. Adapun efek samping dari obat TBC itu terbagi menjadi efek samping yang ringan dan efek samping yang berat. Adapun efek samping yang ringan seperti tidak ada nafsu makan, mual atau sakit perut yang dapat disebabkan oleh obat isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Cara mengatasinya adalah obat ditelan pada malam hari sebelum tidur. Apabila keluhan tetap ada, maka obat itu ditelan dengan sedikit makanan. Yang kedua yaitu nyeri sendi yang bisa disebabkan oleh obat pyrazinamide. Cara mengatasinya adalah dengan meminum obat aspirin, paracetamol, atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Kemudian yang ketiga seperti kesemutan hingga rasa terbakar di telapak kaki atau tangan yang bisa disebabkan obat isoniazid. Cara mengatasinya adalah dengan mengonsumsi vitamin B6 atau peridoksin sebanyak 50-70 mg per hari. Kemudian ada juga warna kemerahan pada air seni atau urin yang bisa disebabkan oleh obat rifampicin. Nah, untuk efek tersebut tidak membahayakan dan tidak perlu diberikan pengobatan.
Kemudian ada juga flu sindrom seperti demam, menggigil, lemas, sakit kepala, dan nyeri tulang. Ini disebabkan oleh pemberian obat rifampicin juga. Nah, pemberian rifampicin itu dapat diubah dari intermiten menjadi setiap hari. Kemudian ada juga efek samping berat obat anti tuberkulosis. Efek sampingnya seperti bercak kemerahan pada kulit atau ruam dengan atau tanpa rasa gatal. Penyebabnya itu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan streptomycin. Kemudian ada juga gangguan pendengaran yang bisa disebabkan oleh obat streptomycin. Kemudian ada juga gangguan keseimbangan seperti yang disebabkan oleh obat streptomycin. Nah, cara mengatasinya itu dengan penghentian obat tersebut. Kemudian ada efek samping seperti bingung, mual, muntah yang dicurigai terjadi gangguan fungsi hati apabila disertai dengan ikterus. Nah, efek samping tersebut disebabkan oleh semua obat anti tuberkulosis. Ada juga gangguan penglihatan, kemudian penurunan produksi air seni atau urin. Nah, itulah tadi sedikit informasi mengenai penyakit TBC dan obatnya. Yang perlu ditekankan adalah penyakit TBC bukan merupakan penyakit keturunan dan juga bukan merupakan penyakit orang miskin seperti yang dianggap oleh masyarakat. Perlu ditekankan bahwa penyakit TBC dapat menyerang semua kalangan, tergantung dari kondisi kesehatan orang tersebut, seperti memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah dan juga memiliki riwayat seperti berinteraksi dengan pasien TBC.